Ini indikator keberhasilan yang ingin yang saya harapkan dari kegiatan ini nanti setelah selesai. Dari 28 orang ASN ini, semua berkasnya masuk dalam aplikasi, sehingga pada saat dibutuhkan ini sudah mudah sekali kita temukan. Kemudian ada juga dokumen kantor, yang dokumen-dokumen kalau contohnya dengan kami punya Perda Sigi Hijau, kami punya masalah persampahan TPA, punya juga karena kami rencana di Sigi itu akan membangun kebun raya. Di sini ada juga kerjasama dengan LIPI, ada juga master plan-nya. Dokumen-dokumen ini nanti akan tersimpan dalam aplikasi ini untuk menjamin keamanannya. Kami juga di Dinas Lingkungan Hidup berhubungan juga dengan izin-izin lingkungan. Jadi ketika izin lingkungan ini karena kita sudah izin satu atap lewat PTSP, izin lingkungan yang sudah diterbitkan oleh PTSP akan saya minta agar dimasukkan ke aplikasi kami. Sehingga ketika ada orang atau masyarakat yang menanyakan apakah perusahaan ini sudah punya izin, kami tinggal melihat, membuka, oh iya dia sudah punya izin atau belum. Ini kegiatannya nanti tahapnya yang akan saya lakukan, tentunya diawali dengan penyusunan tim kerja yang membantu saya nanti dalam melaksanakan pekerjaan saya ini. Yang kedua mungkin pembuatan aplikasinya, saya mungkin akan membuatkan aplikasi yang paling sederhana saja. Kemudian penggunaan aplikasi itu sendiri tentunya akan disosialisasikan kepada staf yang akan nanti menjadi petugas di situ, revisi dan mungkin perbaikan aplikasi kalau mungkin terjadi mungkin kekeliruan atau ada yang rusak atau apa itu akan diperbaiki. Kemudian sosialisasi penggunaan itu sendiri. Jadi mungkin akan nanti setelah pembuatannya, setelah dipraktekkan, setelah dikerjakan, mungkin di situ sudah ada nanti akan dibentuk anak-anak yang akan siap melaksanakan tugas ini. Demikian Pak, terima kasih banyak. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas presentasi dari Ibu Masna yang intinya aksi perubahannya adalah memperbaiki dokumen kepegawaian dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Dinas Lingkungan Hidup, tentunya dengan apa yang berkaitan dengan surat-surat keluar dan MOU dan sebagainya, dokumen-dokumen penting dari DLH. Baiklah, kami persilakan yang saya hormati Pak Mentol untuk memberikan penguatan dan penjelasan tambahan tentang rencana aksi perubahan Saudari Reformer. Kami persilakan Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian yang saya hormati. Pak penguji pada hari ini, Pak Yamin, yang saya hormati Pak pembimbing, Pak Armain, kemudian teman-teman di Dinas BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu Masna selaku reformer pada hari ini. Tentunya yang pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Wahab dan Pak Yamin yang sudah bersedia untuk melakukan ujian pada hari ini terhadap Ibu Masna selaku reformer. Memang perbaikan administrasi yang ada di kantor menjadi satu keharusan yang terus harus dilakukan perubahan-perubahan. Kita sadar bahwa perkembangan zaman yang
demikian cepat, termasuk dengan kondisi yang saat ini memaksa kita untuk terus memperbaiki administrasi manual menjadi administrasi digital adalah suatu keharusan yang tidak lagi kita lakukan. Kemudian tidak menutup kemungkinan dengan semakin berkurangnya pertemuan-pertemuan, kita akan lebih banyak menggunakan teknologi dan informasi ini melalui digital seperti yang hari ini kita juga sudah lakukan. Olehnya sebagai mentor pada hari ini, tentunya saya berharap apa yang akan dilakukan Ibu Masna tentunya akan bisa bermanfaat buat Kabupaten Sigi, bukan hanya untuk dinas ke depan, dan ini bisa diadopsi juga oleh teman-teman di dinas lain. Dan kemudian saya berharap tentunya dalam rencana pelaksanaan ke depan ini kita akan bersama-sama untuk mendiskusikan agar proyek perubahannya bisa berjalan dengan baik. Kira-kira seperti itu. Saya yakin dalam setiap upaya-upaya perubahan pasti akan ada satu yang sebelumnya, dan tentunya itu yang saya harapkan, misalnya sebagai mentor ataupun sebagai pimpinan di kantor. Saya berharap perubahan-perubahan yang akan kita lakukan akan menjadikan Dinas Lingkungan Hidup bahkan Kabupaten Sigi lebih baik dari sisi penataan administrasinya. Kemudian yang berikutnya kepada Bapak pembimbing, Bapak penguji pada hari ini, tentunya saya berharap akan ada masukan-masukan berkaitan dengan apa yang akan dilakukan oleh Ibu Masna dalam beberapa waktu yang akan datang. Seperti itu barangkali hari yang dapat saya sampaikan, mungkin tidak terlalu banyak. Harapan saya tentunya ini akan bisa dilakukan oleh kami, oleh Ibu Masna di Dinas Lingkungan Hidup bersama-sama dengan kami. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ala iqamit thariq, billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis. Saat ini Pak Kadis juga lagi KN ya, jadi sejalan gitu ya, apa yang dipikirkan sejalan dengan yang diinginkan oleh reform. Siap. Makasih Pak Kadis. Kasih Pak. Berikut kami persilakan yang saya hormati Bapak penguji untuk memberikan saran masukan untuk penyempurnaan aksi perubahan Saudari Reforma. Bapak. Mute Pak. Sorry lagi ulang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Kadis, Pak Muhammad Afif, SPMSI. Siap Pak. Apa kabar Pak? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Harus kita ya. jaga ini kesehatan ini Pak. Amin. Insya Allah. Lagi tinggi-tingginya ini. Makasih Pak. Makasih Pak. Ya, makasih Pak. Yang saya hormati Pak Dr. Insinyur Ahmad Yamin, MA selaku coach dari Reformer, yang juga saya hormati Reformer Ibu Masna, SPMP, dan Ibu Rizky. Baik, setelah Ibu menyampaikan rencana aksinya Ibu, kalau saya baca yang ada sama saya Bu, ternyata lebih jelas yang Ibu paparkan. Nah, ya. Mungkin ini karena memenuhi ini harus segera dimasukkan Bu ya. Ya, saya pahami itu karena apalagi kemarin baru setulah. Kejar waktu Bu. Saya juga rasakan itu, Pak Kadis juga pernah rasakan itu Pak Kadis ya. Sementara merasakan Pak. Oh iya Bapak ikut ya. Ya. PKN Pak ya. Ya, di mana Pak? Makassar. Tapi saya ikut yang Jawa Timur Pak. Oh Jawa Timur ya. Iya. Sempat di klasikal, sempat hadir di sana, tapi karena dahsyatnya pandemi akhirnya dikembalikan ke daerah. Makasih, iya Pak. Ya selamat Pak. Ya. Siap. Ya. Jadi kalau mudah-mudahan ini yang akan diperbaiki ya Bu Masna dari sisi di dokumen yang saya punya.
ada beberapa permasalahan itu yang mungkin dipindahkan ke masalah pokoknya, itu tidak terlalu apa ya, ini kan hanya menyesuaikan saja, tapi pada intinya yang Ibu rencanakan ini kaitan dengan memang sebagaimana dokumen itu tertib, mudah diperoleh. Saya pikir apalagi sudah didukung oleh Pak Kadis ini memang perlu sangat diperlukan. Memang ya cuman saja Ibu fokus kepada judulnya Bu ya, mohon maaf kita diskusikan Bu, penyimpanan arsip dokumen dan izin lingkungan. Nah, dokumen itu tentu fokus pada dokumen ASN ya Bu ya, Bu Masna. Iya, ASN Pak. Iya. ASN ya. Iya. Nah, yang 28 orang. Oke. Iya. Ya, jadi saya sudah paham ini, kemudian saya lihat juga poin masalah. Kemudian dari strategi penyelesaian, hanya saja di milestone-nya Ibu ini, saya mohon maaf supaya saya juga bisa diberikan informasi Bu. Ibu mulai itu di tahapan itu ya, jangka pendek. Ya, di jangka pendek ini Bu, mulai dari ada kurang lebih ada 5 kegiatan ya. Iya Pak, iya. 5. Hanya saja mungkin Ibu sudah punya rencana. Itu estimasi waktu itu 2 minggu. Nah, 2 minggu ini apakah 2 minggu bulan depan atau 2 minggu sebelumnya? Iya Perlu Pak. pertegas Bu ya. Iya, iya. Mulai kapan dan berakhir kapan itu saja saya pikir. Oh iya Pak, iya. Terprogres ya Bu ya. Ya, Iya Pak, iya. 2 bulan Ibu di ya. Ada rencana aksi ini ya. Ya, Bu Masna. Iya, 2 bulan Pak. Iya. Oke. Saya pikir ini dari sisi itu saja, kalau kemudian kaitan dengan ya peta stakeholder baru NetMap ya. Oke. Cuman di peta posisi stakeholder boleh enggak saya ditampilkan? Karena di saya ini kayaknya kosong. Oh, ya saya lihat dulu Pak. Iya. Di kuadrannya itu Pak, berempat kuadran itu atau enggak ada? Oh itu sudah ya. Ini Pak. Ya kan di saling keterkaitan itu berapa besar pengaruh yang stakeholder dengan Promotor, apatetik, iya. kapten. Saya tidak bikin, saya tidak masukkan di PowerPoint. Ya, memang saya lihat ada di sini cuma agak kosong. Saya ambil di Word-nya dulu Pak. Ya nanti Ibu lengkapi aja Bu, lengkapi saja. Ada Pak, ada. Ya. Iya. Ya, lengkapi Ada, saja, ya seperti itu. Ya, kira-kira hanya itu Pak Yamin. Saya pikir dengan bimbingannya Bapak ini. Terima kasih. Oke, makasih banyak Pak Penguji atas saran dan masukannya untuk Bu Masna. Ditajamkan dokumen apa gitu ya Bu ya. Ya, dokumen kepegawaian dengan dokumen lingkungan hidup tentunya yang erat hubungannya dengan kesekretariatan ya, sekretariatan. Ya, jadi itu nanti ditajamkan di sini. Dari pada saat presentasi Bu Masna tadi jelas ya dibanding tulisannya. Saya rasa juga jelas. begitu. Ya, kemarin kan ini dipaparkan juga Pak di bimbingan kelompok. Ya lebih jelas dipaparkan tadi ya. Iya Pak, betul. Oke, makasih Bu Masna atas upayanya. Terima kasih Pak Mentor, Pak Kadis atas waktunya untuk Bu Masna dan pendampingannya pada saat aksi perubahan nanti. Baik Pak. Untuk itu sesi ini kami cukupkan. Saya kembalikan ke Ibu Rizky. Selamat di room ini Pak Rian, Pak Kabir. Makasih Pak Wahab, makasih Pak Yamin. Makasih Pak. Makasih. Baik, terima kasih. kasih. Assalamualaikum. Pak. Saya mau minta tadi sama Pak Wahab, siapa tahu ada judul yang tepat untuk saya ini Pak. Oh saya melanggar itu kalau Pak Kadis mau marah saya. Ya, baik, terima kasih Pak Mentor.
Pak Afid Lama Karate atas waktu dan kesempatannya, dan juga Baik, makasih Bu Rizky. ya, terima kasih juga buat Pak Penguji dan Pak Coach atas masukan dan sarannya, dan buat Ibu Masna, semoga apa yang menjadi rancangan aksinya bisa dapat diimplementasikan dalam kurun waktu 2 bulan ke depan ini. Baik, di room ini juga sudah ada Kabid PKMF, Pak Rian. Selamat bergabung, Pak. Ya, baik. Mohon izin untuk Pak Mentor dan Ibu Masna. Di stop share, Bu. Makasih Pak Yamin, makasih Pak Wahab. Di stop share ini, PowerPoint-nya di stop Ya, dulu, Mas. saya stop ya. Ya, mohon izin untuk Pak Mentor dan Ibu Masna dipersilakan untuk bisa live karena kita akan masuk ke peserta selanjutnya. Ya, makasih. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Penguji, Pak Coach. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Kabit. Ya. Pak Wahab, Pak Kabin ini tambah ganteng ya. Iya itulah baru saya mau bilang Pak Yamin. Itu seperti fitnah yang kejam, Pak. Iya tuh. Assalamualaikum Bu Hos, Ibu Rizky. Salam Pak Kabib. Sudah berapa, Dek? Sudah Ini ke berapa? sudah mau masuk ke 8. Alhamdulillah. Ketujuh kan? Ya, Ketujuh. ketujuh. Tidak, 8 sekarang Pak Yamin. Tadi kan 6. Oh Tadi iya, 6 ada Pak. oh iya, 8. Saya kayak masih karena hostnya itu yang bikin kita betah di room ini. Itu dia. Oh iya, makanya Pak saya Kalau gabung ke datang sini, Pak. varian ini aduh. Sengaja Pak, saya juga lantaran ada hostnya di Pak- sini, saya ikut Pak gabung. Kabit itu nggak percaya sama kita orang tua. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Bu Andi. Bu Andi. Ibu Nur Tunggu Pak Mentor saya lagi masih sementara makan Pak. Oh, silakan Bu Andi. Pak sambil menunggu mentor. Pak Penguji sudah makan, Pak Penguji? Baru 1 kali makan, mungkin apa? 2 kali. Oh iya. Ibu host dicek-cek juga. Pak Penguji sudah makan atau belum, Pak Pak Coach. Siapa? Sementara ini Pak, saya makan. Saya sudah Oh, iya. Nah, maksudnya tetap menguji tetap, jaga kesehatan tetap, nutrisi yang masuk juga harus. siap. Iya. Ini yang jangan dendam kemarin dibawa-bawa di sini. Aduh, sudah dengar Ibu Rizky, tidak enak saya, Pak. Oke lah, kemarin saya kalah. Oke. Makanya mau ditantang ulang, mau Boleh. dicek. Kalau selesai, bolehlah. Siap. Saya kira lanjut lewat virtual lagi. Jangan, kurang asik baku garanya kalau di Kurano, kalau virtual. Kalau ketemu langsung, enak baku garanya. Yoi. Bukan Ibu Rizky sudah makan siang, Bu Rizky? Sudah Pak Rian. Oh, siap. Ibu Sama Andi Pak Nur. Kaban. Pak Kaban belum makan mungkin Pak, baru habis pulang sholat Jumat. Pak Kabit. Maaf, Pak Kabit. Amin, Pak Kaban, amin. Amin, Ya. sudah mau dekat Pak Kabit. Soalnya sama-sama R, Ramli Ya. dan Rian. Oh, ya. Tidak, yang Insya penting Allah, Pak, ya. seminar berjalan lancar, biar saya tidak makan sudah kenyang juga saya rasa. Amin Pak. Jangan Pak, nanti pingsan Pak. Oh iya, siap. Saya izin merokok sambil menunggu Pak Kabit. Boleh, silakan Pak, Belum silakan. naik. Iya. Cepat-cepat tadi Ibu Masna Bu ya, Bu Rizky. Kalau sudah Bu, presentasinya nggak usah lama-lama supaya cepat. Kelarasan dalam penyiapan penyusunan kebijakan ekonomi dan sumber daya alam sesuai analisis data. Yang kedua, belum aktifnya penyusunan rancangan RT RW, RPJP, RKPD dan analisa rancangan Rensa tentang rencana kerja perangkat daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam. Yang ketiga, belum terlaksananya koordinasi pengendalian monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan daerah. Sehingga diharapkan dengan adanya ini, maka kondisi yang terjadi adalah keselarasan dalam penyiapan penyusunan kebijakan ekonomi dan sumber daya alam sesuai analisis data. Kedua, tertibnya penyusunan RT, RW, RPJP, RPJMD, RKPD, dan analisis rancangan serta renja bidang ekonomi dan sumber daya alam. Ketiga, terlaksananya koordinasi pengendalian. Berdasarkan kondisi yang ada, maka kami melakukan identifikasi masalah melalui kriteria APKL, yaitu di mana yang menjadi prioritas yaitu pertama, belum adanya keselarasan dalam penyiapan penyusunan kebijakan ekonomi dan sumber daya alam sesuai analisis data. Hasil dari PKL ini kami lakukan analisis kembali pada pohon masalah, sehingga masalah utama yaitu belum adanya keselarasan dalam penyiapan penyusunan kebijakan ekonomi dan sumber daya alam sesuai analisis data disebabkan oleh belum adanya sistem pengolahan internal yang menghimpun seluruh produk bidang ekonomi sumber daya alam. Yang disebabkan juga pertama tidak transparansinya proses penerimaan data pada BESDA, belum bersinerginya perencanaan pada BESDA, dan ketiga belum adanya aplikasi online BESDA. Kemudian lanjut alternatif pemecahan masalah terhadap 3 masalah itu. Yang pertama, transparansinya proses penerimaan data dan informasi bidang ekonomi dan sumber daya alam. Yang kedua, sinergitas perencanaan bidang ekonomi dan sumber daya alam. 3, pengadaan aplikasi online bidang ekonomi dan sumber daya alam. Alternatif pemecahan masalah ini karena ada 3, maka kami melakukan tapisan McNamara, yaitu dengan melakukan skor efektif, efisien, mudah, sehingga kami mendapatkan bahwa yang menjadi prioritas adalah pengadaan aplikasi online bidang ekonomi dan sumber daya alam. Tujuan ini langsung lanjut, kami Bu. jangka Lanjut ya, aja, lanjut. Nah, milestone, Di- langsung milestone, milestone ya. Ya, silakan. ya, tujuan jangka pendeknya, kegiatannya melaporkan ke mentor, yang outputnya adalah arahan dan masukan. Kedua, penyiapan SK tim efektif. Yang ketiga, rapat dukungan aksi. Terus tahapan milestone kedua, penyusunan aplikasi PESDA, sinergi PESDA, yaitu rapat penyusunan, tahapan kegiatannya, rapat penyusunan rencana kerja dan mekanisme kerja, tim efektif. 2, pengumpulan bahan entry aplikasi. 3, pengumpulan data perangkat daerah. Milestone ketiga, pembuatan aplikasi PESDA, sinergi PESDA, pembuatan aplikasi. Kedua, uji coba aplikasi. 3, sosialisasi internal. Keempat, tutorial aplikasi BESDA Sinerja BESDA. Yang pertama, desain tutorial dan manual book. Kedua, tutorial video. Ketiga, manual book. Misalnya kelima, evaluasi pencapaian tujuan jangka pendek, yaitu pelaksanaan evaluasi pencapaian tujuan jangka pendek aksi perubahan. Tujuan milestone jangka menengah itu penggunaan aplikasi sinergi BESDA. Tahapan kegiatan yaitu pengumpulan bahan entry aplikasi, dan juga diharapkan aplikasi ini sudah mengakomodir seluruh perangkat daerah yang menjadi mitra bidang ekonomi dan sumber daya alam. Tahapan milestone jangka panjang diharapkan aplikasi PESDA sinergi BESDA ini sudah bisa sudah bisa digunakan oleh perangkat daerah, sehingga perangkat daerah bisa menginput realisasi kegiatan pembangunan di perangkat daerah masing-masing. Stakeholder yang berperan dalam aksi perubahan ini
Yang pertama Bupati Banggai, Sekretaris Kabupaten Banggai, Kepala Bapeda, Sekretaris Bapeda, Kepala Bidang, Kepala Seksi yang ada di bidang ekonomi, staf, Kasubag Perencanaan Perangkat Daerah, Admin Perencanaan Perangkat Daerah, dan Programmer. Ini adalah map stakeholder-nya. Peta posisi stakeholder. Di sini kepala badan, kepala seksi yang ada di bidang ekonomi pada posisi promotor, Bupati Sekap dengan sekretaris serta kepala bidang yang ada di Bapeda pada posisi lain, Kasubag Perencanaan Perangkat Daerah dan Admin ada di Aptetis dengan Programmer. Peta strategi stakeholder-nya di sini manajemen close-nya, kepala badan, kepala seksi di bidang ekonomi dan staf, Capstatip, yaitu ada Pak Bupati, Pak Sekap, Sekba, dan Kabid di Bapeda. Minimal approach-nya yaitu Kasubag Perencanaan Perangkat Daerah, Admin Perencanaan Perangkat Daerah, dan Programmer. Aksi perubahan ini tidak lepas dari resiko yang kami sudah antisipasi, yaitu pertama pegawai yang tidak tanggap dalam teknologi informasi, kedua tim kerja dan stakeholder internal kurang tanggap dan mempunyai keperluan yang rendah, tiga waktu yang tersedia terbatas untuk implementasi aksi perubahan, keempat aksi perubahan dianggap sebagai bahan beban kerja oleh tim kerja efektif, 5. Pembuatan aplikasi tidak memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan aplikasi dalam rangka mendukung aksi perubahan. Mungkin demikian yang bisa kami paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasi yang dibawakan oleh Ibu Andi Nur Asia tentang bagaimana ini pemetaan proses pembangunan dan sumber daya alam gitu ya. Intinya seperti ini. Pesta sinergi ya, dalam perencanaan pembangunan daerah, bidang ekonomi dan SDA. Oke, terima kasih. Berikut kami persilakan yang saya hormati Bapak Mentor, Bapak Muhammad Ramli Tongko untuk memberikan penguatan dan penjelasan untuk penguatan aksi perubahan Saudari Reformer. Kami persilakan Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati coach dari Andi Nur Asia, Pak Ahmad Jamin ya. Ya. Kemudian Pak Abdul Wahab, senior saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Rian dan Ibu atau Bapak ya? Ibu. Rizky Aliani. Ibu Rizky. Ya. Pertama terima kasih dan kami sangat gembira karena salah seorang pejabat kami pada Kabupaten Banggai, salah satu kita, kepala bidang di bidang ekonomi, Bu Andi Nur Asia, sekarang sudah sampai di tahapan untuk menyampaikan rencana aksi perubahan kinerja organisasi. Memang saya dari awal ketika ini saya tanya apa ini pesta ini pesta ini didapat dari mana istilah pesta. Nah, menarik juga ini judulnya hanya peta sebaran saya. Jadi ingin kami sampaikan begini Bapak Ibu sekalian, bahwa dalam visi misi kepala daerah terpilih yang baru ini, kan memang Bupati dan Wakil Bupati Banggai sudah sekitar 1 bulan diganti, sudah menjalankan tugas, dan salah satu bagian dari program prioritas mereka itu adalah satu data Banggai. Jadi hubungannya dengan
rancangan aksi perubahan yang disampaikan di Ibu Asia ini adalah ya berkaitan dengan tadi untuk mendukung satu data banggai. Kami berharap nanti akan ada satu absah yang memang bisa dibagi-bagikan dan bisa dipakai oleh semua orang, karena memang data sektoral ini kendalanya memang agak sulit untuk dikumpulkan selama ini. Melakukan perencanaan biasanya terkendala dengan ketidaksiapan data. Oleh sebab itu saya kira ini sangat baik, terutama untuk perencanaan bidang ekonomi. Ya, semua data di bidang ekonomi dan sumber daya alam ini bisa tersedia dengan baik. Kemudian ya mudah-mudahan ini jangka panjangnya atau jangka menengahnya lah. Nah, nanti kita akan kaitkan dengan satu data banggai tadi. Ketika ini sudah terkumpul, ya tinggal kita akan support masuk ke portal banggai satu data, bisa diakses untuk perencanaan, dipakai. Saya kira sangat baik upaya ini. Data dalam perencanaan pembangunan khusus di bidang ekonomi dan sumber daya alam. Saya ingin ucapkan terima kasih pada coach, pada tim penguji, para pembimbingnya, pengajar dari Indonesia selama ini. Mudah-mudahan mereka mengikuti pembelajaran dengan baik dan bisa menerapkan secara baik juga di tempat bekerja masing-masing. Kami berharap ini mudah-mudahan ya paling tidak sampai ketika berakhir proses diklat ini, aplikasinya itu sudah bisa jadi dan sudah bisa kelihatan, sehingga mungkin proses lebih lanjutnya adalah proses pada upaya untuk mengisi atau mencari data-data yang dibutuhkan dan masukkan ke dalam mitigasi risiko tadi yang bisa menghambat suksesnya aksi perubahan ini. Saya kira sudah diperhitungkan untuk bisa disisir, sehingga tujuan akhir dari rencana aksi ini bisa saya kira dari kami mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan oleh Ibu Andi Nur Asia, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan dan menghasilkan hasil yang terbaik untuk yang bersangkutan, untuk daerah dan untuk Bapeda khusus. Terima kasih, saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mentor dalam dukungan aksi perubahan ini, dan tentunya nanti di dalam pelaksanaannya selalu konsultasi dan selalu Bapak mendampingi dengan semua kegiatan-kegiatan yang ada. Terima kasih Bapak. Berikut kami persilakan Bapak Penguji, Bapak Dr. Anis Abdul Wahab, Apoteker MM, untuk memberikan saran masukan demi penyempurnaan aksi perubahan Saudari Reformer. Kami persilakan Bapak. Ya, terima kasih Pak Yamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Bapeda, ini seperti saudara ini Pak Muhammad Ramli Tompong. Apa kabar Pak? Sehat-sehat? Ya. Ya, saya hormati Pak Insinyur Ahmad Yamin, Dr. Insinyur Ahmad Yamin Eman. Ya, tidak memberikan database yang akurat, bahkan mungkin diragukan. Saya pikir apa yang akan dilakukan oleh Ibu Andi ini hanya saja berangkat. Saya perlu juga informasi dari Bu Andi, karena kemarin dapat informasi dari Stula. Iya Pak. Itu dapat dari Badan Pendapatan Bu ya. Iya Pak.
Nah, ini, jadi kalaupun badan pendapatan, kalau saya bicara badan pendapatan, Pak Rami pasti ingat adanya ada di badan pendapatan. Izin Pak Kaban. Saya perlu mendapatkan informasi seperti apa ini yang Ibu akan bangun pestanya ini, khususnya peta sebaran dalam bentuk aplikasi. Kira-kira sudah ada gambaran, Bu, yang bisa Ibu gambarkan ke saya? Ya, silakan Bu, mungkin supaya kita. Ya, terima kasih Pak. Seperti tadi bahwa kata pesta ini saya adopsi dari Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, di mana pesta ini kalau di Jawa Barat disandingkan dengan pesta online, yaitu peta sebaran data secara online yang digunakan untuk sebagai aplikasi dashboard yang berbasis map secara yang menggambarkan peta sebaran potensi kendaraan yang melakukan daftar ulang. Jadi di pikirannya saya Pak, kemarin sempat konsultasi dengan Bapak Rizky yang waktu Stula, bagaimana kalau kami di Bapeda mengadopsi kata pesta itu. Pak Rizky juga, Pak Rizky bilang, ya memang kalau Bapeda cocok sekali, karena substansi Bapeda itu kan data spasial, intinya data spasial. Jadi seharusnya Bapeda itu harus ada peta, contohnya misalnya satu kecamatan Luk, sudah berapa potensi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah setempat terhadap kecamatan Luk. Terus misalnya untuk di dalam rangka Musrembang, kecamatan Luk itu mengusulkan berapa kegiatan, sudah berapa yang terrealisasi. Jadi kata map ini Pak, bukan hanya kita melihat titik koordinatnya, tetapi di dalam map itu kita harus bisa memperlihatkan berapa progres kegiatan yang sudah terserap di kecamatan-kecamatan. Seperti itu Pak, mungkin gambaran awal. Itu Ya, Pak. Terima kasih. Jadi ini bagus sekali ya inovasinya Ibu ini. Ini satu terobosan apa yang akan dilakukan Bu ya. Nanti kita mudah-mudahan kita akan ikuti nanti pada akhir nanti. Ini sudah terbantu Pak Kaban ini. Ya, kalau pengalaman kami di pendapatan, itu apalagi dalam menentukan target itu, kalau tanpa data objek, ya ini kalau saya mohon maaf lagi Pak Kaban, karena saya ingat sekali adiknya beliau itu yang selalu menetapkan berapa besar target objek sekian itu, yaitu kami juga terinspirasi juga dari Bandung Bu. Kita membuat hal tersebut. Ini mudah-mudahan bisa lancar Bu. Dari apa ya paparkan ini, saya pikir ya tinggal implementasi nanti Ibu akan di lapangan. Ya nanti kita akan lihat realisasinya, implementasinya Bu. Dari peran stakeholder, ya saya sudah lihat juga sudah hampir terlibat ini. Nah, apalagi sampai dengan map-mapnya saling berhubungan. Hanya saja ini mungkin saya ingin tanyakan ke Ibu ini, kalau dia masuk di kuadran ini, yang apetes ini, yang padahal dia ini kan programmer. Kemudian ada ini, kenapa dia masuk ke kategori itu, Bu? Tolong mungkin saya dijelaskan. Yang apatis Pak. Oke, iya Pak, programmer masuk di apatitis karena apatitis itu kan kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan, bahkan mungkin tidak mengetahui adanya aksi perubahan. Jadi mungkin Pak, awalnya kan programmer tidak tahu kalau ini adalah salah satu aksi perubahan kami yang akan kami lakukan. Sehingga saya masukkan di situ, dan dia juga tidak ada kepentingan programmer itu, apakah ini aksi perubahannya kita ini akan sukses atau tidak. Dia hanya membantu kami membuat aplikasi itu terjadi. Ya, mungkin kita perlu sama-sama Bu ya. Kalau seperti itu bukan dia tidak punya, kalau kita lihat perannya Bu ya, coba lihat Ibu kembali ke tabel stakeholder dan perannya. Ya, ini program itu membantu merancang. Ya.
aplikasi pesta sinergi. Berarti dia Iya. punya nah, Andil peran. besar, pengaruh besar. Nah, ini coba nanti coba dielaborasi lagi Bu, apalagi kalau Ibu Ayo Pak, siap. membantu penyiapan data. Ini kalau saya lihat kalau saya Ya, Pak. berpikir, saya mohon maaf mungkin kita sharing ya Pak Yamin ya. Saya Iya, selalu pikir itu di APT itu artinya dia tidak ada punya kepentingan dan tidak punya juga pengaruh. Iya, kekuatan ya. Ya itu kalau kita masuk di kodran itu. Tapi Ya, kalau apatis lihat apa? perannya ini kok sepertinya ada nih. Ya. Oke. Ya, Iya. mungkin kira-kira Ya, Pak. itu ya. Nanti kita elaborasi lagi Bu, apa itu hanya sedang kita sharing saja. Untuk sementara, Iya. terima kasih Pak. Oke. Apa Oke. kabar? Iya Pak. Terima kasih Pak Penguji. Jadi ada dua hal ini memang di kuadran ini bisa juga apatetis ketika dia itu nggak merasa berkepentingan dan dia nggak punya kekuasaan secara politik Pak. Tapi kalau dari sisi teorinya Galtung, orang yang punya kekuasaan, orang IT itu orang yang punya kekuasaan karena kita tergantung sama dia gitu, sehingga dia punya kekuasaan. Jadi kalau saya ahli membuat tempe, itulah kekuasaan saya. Siapa yang mau belajar tentang tempe, nah, harus ke saya gitu. Itu dari sisi Pak, memang substansi dia pengaruh ya. Jadi Bu Andi bisa ditaruh di angka 5 ya. Dengan alasan dia punya kekuasaan dari sisi substansi. Oh, substansi. Iya. Kalau dari sisi politik dia memang nggak berkuasa. Dan dari sisi kepentingan dia memang nggak berkepentingan karena dia melaksanakan proyek saja, ya proyek yang diberikan kepada dia. Jadi dua hal itu yang bisa diluruskan dan terima kasih Pak Abdul Wahab atas saran dan masukannya. Yang terakhir saya mohon izin Pak Ramli Tongko ini bersaudara dengan Bu Ita. Bu Ita istrinya Pak Mukramin. Ya benar Pak. Iya makanya kayak istrinya Pak Mukramin ini Tongko juga, saya ingat-ingat. Terus dari wajahnya ada kemiripan gitu. Ya sama anggotanya Pak Wahab di. Oh Bu Ita Kembaran. Oh iya yang istrinya Pak Bur itu. Ya. Pak Bur Sundu yang Prof Bur ya. Yang Prof Bur yang peternakan. Oke. Ya. Oh, jadi di Pak Wahab ini saya kembaran sama kembarannya Bu Ita. Ya, betul. Ini cerdas semua ini Pak kalau. Iya. Iya. Makanya saya tadi aduh, Tongko ini kayaknya Bu Ita ini kayaknya. Ya. Buan itu kembar dengan Bu Inang. Iya. Oh, Bu Ina yang istrinya Prof Bur ini Bu Ina. Ya. Oke, terima kasih Pak Mentor, Pak Ramli atas dukungannya. Makasih Pak Penguji, makasih Bu Andi atas upayanya. Semoga aksi perubahannya hasilnya bagus, jangan mengecewakan. Insya Allah, Oke, Pak. orang Bapeda ini. Oke, terima kasih Pak Rian dan waktu saya kembalikan ke Ibu Rizky. Silakan Bu Rizky. Ya. Terima kasih Pak Coach, Pak Dokter Yamin, dan terima kasih juga Pak Penguji, Pak Abdul Wahab atas masukan dan sarannya, dan terima kasih buat Pak Mentor atas dukungannya untuk Ibu Andi Nur Asia, dan juga Ibu Andi Nur Asia, selamat akhirnya sudah menyelesaikan tahap rancangan aksi perubahannya, semoga bisa diimplementasikan nanti di 2 bulan ke depan. Baik, untuk mentor dan Ibu Nur Asia, saya persilakan untuk live karena kita akan lanjut ke peserta selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Kepala, Pak Wahab, Pak Coach. Terima kasih Pak Ramli, Bu Andi. Pak Ramli, siapa kabar? Silakan. Saya mau mentor satu lagi, satu orang. Oh iya. Iya. Saya izin live. Oh Bu Atika dulu, Bu Rizky. Iya Pak. Iya. Soalnya Pak Herman saya hubungi, beliau mentornya lagi rapat. Oh ya. Nanti jam 3 baru bisa bergabung.
Iya, iya. Iya, Oke. sesuai jadwal. Assalamualaikum Ibu Atika. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Ibu, sehat? Ya, walaupun sementara sekarang masih baru habis demam. Jadi saya ikut ini masih dengan jaket. Ya, jadi saya mohon maaf, saya coba mudah-mudahan saya bisa. Ya. Pak Mentornya sudah ada Bu Atika? Ada, sudah siap. Pak Sofyan. Iya, Pak Sofyan. Wahyu ini sana. Anak dulu. Oh, Bu Atikanya masih sakit. Iya, Isoman kamu? Tidak. dan terlaksananya aplikasi ke-10 laporan pelaksanaan. Tujuan jangka menengah tersedianya informasi administrasi aparatur Dinas Ketahanan Pangan yang dapat diakses oleh yang berkepentingan. Manfaat dari proyek perubahan terwujudnya sistem informasi administrasi kepegawaian di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Donggala yang berbasis digitalisasi informasi potensi dinas yang dapat diakses dan dimudahkan masyarakat dan stakeholder melihat perkembangan pembangunan dan potensi yang ada di Dinas Ketahanan Pangan. Ruang lingkup proyek perubahannya menyiapkan secara optimal tersedianya berbagai macam informasi sistem administrasi aparatur bagi seluruh stakeholder di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Donggala yang meliputi pertama, menyiapkan inventarisir data aparatur, kedua, melaksanakan terbangunnya perangkat sistem informasi administrasi kepegawaian di dalam bentuk digitalisasi atau offline. Ketiga, mengoperasionalisasikan aplikasi. Keempat, membuat laporan hasil pembuatan aplikasi sistem informasi administrasi di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Donggala. Lanjut saja Ibu, lanjut. Outputnya Bisa lanjut saja, lanjut. ya, lanjut ya. Lanjut ke Kemudian langsung saja tahap jangka pendek. ya, ini maksud saya. Milestone-nya tahap jangka pendek 90 hari. Kemudian melakukan koordinasi dengan mentor. Bagian B, melakukan rapat koordinasi dengan staf. Bagian C, rapat koordinasi dengan tim. Kemudian D, membuat sistem aplikasi informasi dan potensi aparatur dinas. Kemudian administrasi dan potensi aparatur Dinas Ketahanan Pangan. Berikutnya, melaksanakan operasionalisasi aplikasi administrasi dan potensi aparatur Dinas Ketahanan Pangan. Melaksanakan peresmian aplikasi, kemudian tahapan jangka menengahnya, tersedianya informasi kecamatan yang dibutuhkan masyarakat. Itu untuk jangka menengah 1 sampai 2 tahun. Karena ini hanya 2 bulan, berarti kami hanya dikasih kesempatan hanya 2 bulan. Mungkin hanya sampai di atas saja di jangka pendek.
mungkin hanya sampai di situ. Untuk jangka menengahnya mungkin apabila sudah kami laksanakan setelah di dinas. Oke, cukup Bu Atika. Terima kasih. Oke. Jadi saya mohon kepada Pak penguji, host dan mentor, saya harapkan untuk masukan-masukan atau perbaikan daripada tulisan saya ini. Sekian. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparan yang dibawakan oleh Ibu Atika. Berikut kami persilakan Pak Kadis untuk memberikan penguatan-penguatan untuk pelaksanaan aksi perubahan Ibu Atika. Kami persilakan Pak Sofyan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Angus Abdul Wahab Harmain APTMM selaku penguji. Yang saya hormati Dr. Insinyur Ahmad Yamin MA selaku coach di agenda saya ini. Ibu Rizky Aliani SIP Administrasi SDA yang saya hormati. Setelah kita mendengarkan pemaparan dari Ibu Haja Atika tadi, setelah kita mendengar, dan ide ini muncul pada saat diskusi dengan saya tentang kondisi kepegawaian di kantor. Memang pada saat ini beliau ini dalam kondisi yang kurang fit, sakit. Jadi itulah yang bisa dia sajikan tadi ini. Mudah-mudahan ke depan selama 2 bulan ini kita ada komunikasi baik melalui mentor kemudian melalui coach. Memang kalau kita bicara kaitannya dengan informasi kepegawaian di Dinas Ketahanan Pangan sendiri ini memang masih sangat terbatas kaitannya dengan data-data kaitannya dengan baik itu orang yang akan naik pangkat, baik itu orang yang akan berkala dan segala berkaitan dengan kepegawaian yang pensiun. Sehingga pada saat diskusi dengan Ibu Haja Atika sebagai sekretaris, karena memang itu bagian dari tusi beliau, sehingga muncullah ide ini untuk membuat semacam aplikasi yang berkaitan dengan sistem informasi kepegawaian. Mudah-mudahan nantinya aplikasi ini bisa terwujud, tidak hanya sekedar disajikan dalam rencana aksi ini, tapi nanti bisa kita implementasikan di dinas. Karena memang saya akui data-data seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Haja Atika tadi kaitannya dengan informasi kepegawaian itu masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi. Mudah-mudahan dengan aplikasi ini nanti apa yang kita harapkan luaran dari rencana aksi ini bisa terwujud di Dinas Ketahanan Pangan. Pada kesempatan ini saya terima kasih kepada Coach dan kepada Pak Dr. Insinyur Ahmad Yamin yang sudah mengarahkan Ibu. Kemudian juga saya berharap nantinya dari Bapak Dr. Angus Abdul Wahab Harmain APTMM selaku penguji juga ada masukan-masukan untuk perbaikan, untuk sempurnanya tulisan dari Ibu Haja Atika. Ini barangkali yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mentor atas dukungannya atas pelaksanaan aksi perubahan yang akan dilakukan oleh Ibu Atika. Berikut kami persilakan yang saya hormati Pak Penguji Bapak Dr. Angus Abdul Wahab Harmain Apoteker MM untuk memberikan saran, masukan dan beberapa pertanyaan untuk penajaman penulisan Ibu Atika. Kami persilakan. Terima kasih Pak Yamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kadis Tahanan Pangan Kabupaten Donggala, Pak Insinyur Sofyan Kakanda. Ya.
Yang saya hormati Pak Dr. Insinyur Ahmad Yamin MA selaku coach, dan saya hormati Ibu Atika selaku reformer, serta host kita Ibu Reski, dan mungkin kalau ada Pak Kabid PK ada, saya hormati. Sebelum saya melanjutkan ini, saya perlu tanyakan Bu Atika, sehat-sehat ini Bu? Ya, sekarang sementara sakit. Oh ya, ya. Iya. Mudah-mudahan ya segera sehat-sehat kembali. Memang kalau mau dilihat Bu, apa yang Ibu paparkan ini, apalagi sudah didukung oleh Pak Kadis, ini memang intinya sangat bermanfaat Bu, bagi organisasi. Ya, sudah didiskusikan. Hanya saja Bu, mohon maaf, bahan yang ada sama saya ini, atau mungkin Ibu bisa sampaikan ke saya. Ini kalau saya lihat ini di sini tidak ada judulnya Bu. Mungkin ada di bahan saya ini tidak ada judul, mungkin juga tadi dipaparkan ada judulnya. Mungkin ada, nanti coba disampaikan. Kalaupun ada, tolong pada intinya agar rencana aksinya Ibu ini terdokumentasi itu memang harus terstruktur dan tersistematik. Memang kalau saya melihat perlu diperbaiki Bu ya, perlu ditambah. Ya, tadi juga kalau saya lihat di milestone Ibu berapa lama nih kalau untuk melaksanakan rencana aksinya? Itu di jangka pendek 90 hari. Kalau 90 hari orang lain sudah selesai Bu. Kalau tidak salah 60 hari ya? Iya, 60 hari Pak. Nah, Iya, kalau 60. saya di sini Ibu di tahap jangka pendek ini 90 hari. Ya. Ini tolong dilihat ini di waktunya 90 hari. Ini sudah tersistematik tulisannya. Iya Pak. Iya. Juga kalau dilihat Bu, ya. Kemudian memang di sini masih banyak juga keterkaitan antara stakeholder, keterkaitan dengan risiko apa yang akan dilakukan ini memang perlu dilengkapi Bu ya. Iya, siap Pak. Dilengkapi ini, semua ini saya serahkan kepada coach. Silakan Pak Yamin, terima kasih. Sebelumnya, assalamualaikum. Makasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas saran dan masukan dari Pak Penguji. Jadi Ibu Atika, sebetulnya secara umum kita itu juga perlu referensi siapapun. Saya pun kalau menulis juga perlu referensi yang banyak, perlu pembanding. Dan dari pembanding itu ada tulisan yang saya suka. Tidak semua referensi itu saya suka gaya tulisannya, tapi ada gaya-gaya yang saya suka. Tapi setelah saya membuat dia sebagai patron, ya kita juga harus teliti, gitu ya. Ya. Kalau ini patronnya PIM 3 ya harus dirubah jadi PKA. Nah, begitu Bu Atika. Oh iya. Jadi orang membaca akan tahu ini bahwa ini patronnya dari PIM 3 dari PowerPoint ini. Sehingga tidak ada penyebab utamanya, ikunya nggak ada, gitu ya. Urutan dari awal hingga akhir, kami sendiri juga nggak bisa memeriksa karena kemarin Ibu store-nya pas deadline gitu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Penguji, Bapak Coach, Pak Yamin, Ibu Rizky sebagai evaluator, Pak Kabid, Diklat, Pak Rian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan rancangan aksi perubahan saya, Pak. Saya reformer NDH 12 atas nama Hermanto Marun. Saya mengambil judul Sistem Pengelolaan Diseminasi Inovasi Daerah.
atau yang disingkat Simpedes Inovasi, Pak. Jadi saya jelaskan dulu mengenai diseminasi. Ini diseminasi yang dimaksudkan di sini adalah diseminasi inovasi. Adalah proses penyebaran informasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola. Jadi yang melatar belakangi saya untuk mengambil aksi ini itu ada masalah mengenai belum tersusunnya sistem inovasi daerah. Ini di organisasi kami. Kemudian kurangnya antusias perangkat daerah dalam berinovasi yang menghambat kinerja bidang dalam mengiakan inovasi di setiap perangkat daerah. Kemudian database inovasi masih manual, Pak, di mana pelaksanaan inventarisasi dan pengarsipan data inovasi belum digital. Kemudian yang keempat itu pelaksanaan diseminasi inovasi daerah masih terbatas dan manual. Kemudian tujuan yang saya ingin capai ini ada 3, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendeknya ini tersedianya website database inovasi daerah. Kemudian yang jangka menengahnya ini yaitu tersedianya website inovasi daerah secara berkelanjutan dan keluarnya peraturan bupati tentang sistem inovasi daerah atau SIDA. Kemudian yang jangka panjangnya itu yaitu evaluasi dari penerapan peraturan bupati tersebut. Ini untuk latar belakang mengenai kebutuhan stakeholder. Sini, Pak. Sini kebutuhan stakeholder akan database inovasi yang dapat diakses di mana saja ini jadi sangat harus, karena dikatakan tadi persoalannya itu banyak perangkat daerah yang kurang antusias. Jadi kita berharap dengan adanya database bisa muncul antusias dari perangkat daerah. Kemudian laporan inovasi, Pak, dari tiap-tiap perangkat daerah itu ini masih dilaksanakan itu kebutuhan data yang dimintakan dalam indeks inovasi daerah oleh Kemendagri tiap tahun itu masih kurang. Sehingga kita melaporkan ke Kemendagri itu dalam indeks inovasi daerah itu akhirnya kita Banggai Kepulauan itu masuk dalam kategori daerah kurang inovatif. Kemudian yang ketiga, menjadi sumber data untuk aparatur yang akan mengikuti diklat kepemimpinan. Seperti saya ini, Pak. Jadi sebagai wahana untuk mendapatkan inspirasi dari contoh-contoh ide-ide kreatif yang ada pada website inovasi nanti. Kemudian analisis masalah dalam naskah. Masalah ini belum tersusunnya yang saya angkat di dalam naskah, belum tersusunnya sistem inovasi daerah. Kemudian kurangnya antusias perangkat daerah dalam inovasi. Kemudian kurang optimalnya manajemen pengelolaan diseminasi atau replikasi inovasi daerah. Kemudian saya menganalisis masalah tersebut menggunakan analisa masalah menggunakan APKL. Sini dari APKL ini saya mendapatkan bahwa masalah yang ketiga ini yaitu kurang optimalnya manajemen pengelolaan diseminasi dan replikasi inovasi. Ini mendapat skor 19, lebih tinggi dari 2 masalah di atas. Akhirnya dari analisis penyebab masalah, saya teruskan menggunakan fishbone. Ini di analisa fishbone ini saya mendapatkan di mesin bahwa database inovasi sebagai bahan diseminasi dan replikasi belum berbasis digital. Ini yang saya perkuat di indikator mesinnya, Pak. Sini gagasan inovatif muncul sistem inovasi Simpedes ini setelah ditemukan penyebab masalah utama database inovasi sebagai bahan diseminasi dan replikasi belum berbasis digital, maka dilakukan adopsi dan adaptasi melalui studi lapangan dan literatur untuk mencari alternatif pemecahan masalah. Dari hasil studi di atas tadi, Pak, ditemukan bahwa solusi yang tepat dari penyebab masalah utama tersebut yaitu membangun website
sistem pengolahan diseminasi inovasi daerah yang bisa dimanfaatkan seluruh stakeholder untuk menginformasikan atau mengakses hasil-hasil inovasi maupun aksi perubahan dari para reformer yang selama ini cuman jadi persyaratan untuk mengikuti diklat. Jadi diharapkan reformer untuk dapat mereplikasi dan diterapkan menjadi budaya amati dan tiru, menjadi wadah untuk mengatasi kondisi saat ini agar sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Kemudian tahapan milestone ini untuk tahapan jangka pendek, saya anggap sudah mencapai 60%, kemudian dalam tahapan jangka panjang 80% dan tahapan jangka menengah 80% dan jangka panjang 100%. Untuk pentahapannya ini, Pak, jangka pendek, ini saya bagi ada 3, Pak. Yaitu yang pertama, membentuk tim kerja, kemudian membuat website dan penyusunan database inovasi, kemudian yang ketiga melaksanakan evaluasi sistem pengolahan diseminasi inovasi pada 5 perangkat daerah. Jadi untuk yang pertama membentuk tim kerja, di sini tahapan kegiatan ada 5, yaitu konsultasi, kemudian dengan pimpinan atau mentor, itu outputnya itu pokok-pokok arahan mentor. Kemudian slide-nya dipindahkan, Pak. Gimana, Pak? Slide-nya dipindahkan. Oke, Pak, tunggu. Slide milestone-nya. Oh, enggak ada di PowerPoint, Pak. Iya, enggak ada. Saya langsung. Oh ya sudah, Bapak ceritakan saja. Ya, silakan. Oh, enggak nampak, Pak, di layar? Tidak, masih 60, 80, 100. Oh. Di file lain, Kak? Iya, Pak. Saya pikir dia masuk. Bapak stop dulu baru. Bapak stop dulu ini baru file milestone. Ya, stop share yang di atas itu, yang putih merah itu. Baru file yang milestone yang Bapak tayangkan. Ya. Jadi tahapan jangka pendek, Pak, ada 3 tadi untuk membentuk tim. Yang pertama membentuk tim kerja. Ini ada 5 tahapan. Yang pertama konsultasi dengan mentor untuk mendapatkan pokok-pokok arahan mentor. Kemudian saya mengundang rapat stakeholder internal Bapeda dan Litbang, itu staf saya dan rekan-rekan kabit di bidang 2 bidang, yaitu bidang ekonomi Bapeda dan Litbang yang akan melaksanakan rapat pembentukan tim. Ini hasilnya itu notulen pembentukan tim kerja. Kemudian yang keempat membuat SK tim. Dan yang kelima distribusi SK kepada tim kerja. Untuk kegiatan atau milestone 2-nya ini membuat website penyusunan. Di sini saya koordinasi konsultasi dengan tenaga IT untuk menyiapkan data bahan pembuatan website. Kemudian kegiatan yang kedua membuat desain website, SIMPEDES inovasi dan database inovasi. Jadi di sini diharapkan keluarannya tersedianya desain website SIMPEDES inovasi dan menu database inovasi. Kemudian
Yang ketiga itu permintaan data untuk penyusunan database inovasi pada 5 perangkat daerah. Ini harapkan tersedia database inovasi bagi 5 perangkat daerah. Kemudian yang keempat, sosialisasi website Simpedes Inovasi dan database inovasi. Ini tersedianya format database dan pengenalan website Simpedes Inovasi. Dan yang kelima, uji coba website Simpedes Inovasi untuk mengetahui apakah website Simpedes Inovasi berjalan dengan baik. Kemudian kegiatan ketiga itu melaksanakan evaluasi sistem pengelolaan diseminasi inovasi pada 5 perangkat daerah. Di sini tempat sudah kerja lagi disepakati waktu dan tempat pelaksanaan evaluasi. Di sini menyiapkan data, yang kedua menyiapkan data dan informasi pelaksanaan kegiatan. Untuk ini hasilnya yaitu undangan rapat hadir, daftar hadir, bulan serta bahan rapat. Kemudian melaksanakan rapat evaluasi, diharapkan terlaksananya rapat evaluasi. Dan yang keempat membuat laporan evaluasi 5 perangkat daerah, yaitu laporan hasil evaluasi 5 perangkat daerah. Untuk susunan tahapan jangka menengah, lanjutin Pak? Iya. Itu melaksanakan yang pertama ada kedua kegiatan, yaitu melaksanakan bimbingan teknis implementasi website Simpedes dan menyusun peraturan daerah tentang sistem inovasi daerah. Untuk melaksanakan bimbingan teknis ini tahapan kegiatannya ada 3. Yang pertama konsultasi lagi dengan tim, yaitu untuk menyusun jadwal pelaksanaan BINTEK. Kemudian kegiatan kedua itu pelaksanaan BINTEK, implementasi database inovasi dan website Simpedes inovasi pada 46 perangkat daerah. Sini tersedianya database inovasi dari 46 perangkat daerah yang dimasukkan dalam website Simpedes Inovasi. Kemudian yang ketiga itu mengecek kembali inputan atau update dari database untuk memastikan inputan database terupdate. Kemudian yang kegiatan kedua tadi menyusun peraturan daerah tentang sistem inovasi daerah. Kegiatan tahapan pertama itu koordinasi lagi dengan tim untuk jadwal kerja tim. Kemudian kegiatan yang kedua pembuatan rencana penyusunan peraturan daerah tentang sistem inovasi daerah. Di sini diharapkan mengeluarkan kesepakatan rencana penyusunan peraturan bupati dan pembagian tugas tim. Dan kegiatan ketiga penyusunan rancangan peraturan bupati tentang sistem inovasi daerah. Ini diharapkan tersusunnya rancangan peraturan bupati tentang sistem inovasi daerah. Kemudian yang keempat, pengajuan draft rancangan peraturan bupati untuk difasilitasi oleh bagian hukum. Ini yang diharapkan terfasilitasinya draft rancangan peraturan bupati oleh bagian hukum. Kemudian yang kelima, penandatanganan rancangan peraturan bupati tentang SIDA. Ini diharapkan keluarnya peraturan bupati tentang SIDA. Dan yang keenam, sosialisasi peraturan bupati tentang sistem inovasi daerah. Yang diharapkan itu adanya pemahaman stakeholder tentang isi peraturan bupati. Kemudian milestone untuk kegiatan jangka panjang ini ada kegiatan itu melakukan evaluasi penerapan peraturan bupati. Tahapan kegiatannya ada 3. Kemudian tahapan kedua pelaksanaan evaluasi pelaksanaan peraturan bupati tentang sistem inovasi daerah. Ini terlaksananya evaluasi pelaksanaan peraturan bupati tentang sistem inovasi daerah. Kemudian tahapan ketiga penyusunan laporan hasil evaluasi. Ini saya memastikan inputan dalam database terupdate. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Oke, terima kasih atas presentasi Pak Hermanto, atas diseminasinya gitu ya. Baiklah, kami persilakan yang saya hormati Bapak Penguji, Bapak Dr. Trandus Abdul Wahab Harmain, Apoteker MM untuk memberikan saran masukan demi perbaikan aksi perubahan saudara reformer. Pak,
PowerPoint-nya di stop, Pak. Oke, silakan Bapak. Terima kasih Pak Yamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Insinyur Ahmad Yamin MA selaku coach. Yang saya hormati Pak Rian Kabid. Yang saya hormati Saudara Reformer Pak Hermanto Marhum serta saudari coach Rizky. Banyak Rizky ya. Ya, setelah saya menyimak apa yang Bapak sampaikan dengan apa yang dokumen yang ada pada saya ini, ya, saya mohon maaf Pak Hermanto, kita coba sharing. Berapa lama Bapak sekarang di jabatan bidang litbang, Pak Hermanto? Kalau bidang litbang 2 tahun, Pak. Oh, 2 tahun. Paling tidak ada enggak data ya, karena Bapak tadi dari manual mau ingin pindahkan ke website supaya terkelola dengan baik, ya. Ada informasi. Berapa banyak sekarang di Banggai yang punya inovasi daerah yang ada sekarang ini? Dan dia dalam bentuk apa saja inovasi daerah? Yang lebih banyak ke bidang-bidang mana? Kalau kemarin kita sempat buat laboratorium inovasi, Pak, dengan kerjasama antara Kabupaten Banggai Kepulauan dengan LAN RI, itu dari 46 perangkat daerah, kita mendapatkan ide inovasi itu 101 ide inovasi. Namun yang menjadi model itu cuma 20, Pak. Menjadi model inovasi itu cuma 20 inovasi. Oh, 20 jadi, ya? Iya, 141 target kita, yang terrealisasi itu 20, Pak. Oh, 20. Itu di luar dari yang perubahan oleh peserta diklat, Pak. Jadi diharapkan dengan ini kita memasukkan hasil-hasil aksi perubahan ini menjadi inovasi individu dari aparatur untuk membantu kinerja organisasi. Oke Pak, sebelum saya lanjut, saya anukan dulu Pak. Assalamualaikum Pak Kaban, Pak Penda. Waalaikumsalam Pak Wahab. Muhammad Ari Susanto SMN. Sibuk sekarang Pak ya? Baru ada rapat. Iya. Saya izin bagaimana Pak Yamin, saya lanjut atau... Lanjut saja Pak, setelah Bapak baru nanti Pak Mentor. Oke, makasih. Jadi dari inovasi sementara ini coba inovasi daerah, baik yang secara personal dari ASN atau dari sisi kelembagaan perangkat daerah, saudara akan buat dalam satu website, ya. Ya, Pak Hermanto. Ya. Ya, kira-kira begitu ya. 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 Kalau tidak begitu, tolong dijelaskan ya. Oke. Kira-kira kalau itu sudah terakomodir, oke, masuk ke website sudah terkelola, ya tentunya saya melihat di milestone saudara Hermanto itu tidak terungkap itu. Ada sampel Bapak menggunakan 5 perangkat daerah. Tolong Bapak jabarkan 5 perangkat daerah itu apa semua, Pak? Kalau saya lihat di sini di milestone jangka pendek itu mengambil sampel 5 perangkat daerah, kalau tidak salah. Nah ini, sosialisasi website ke 5 PD. Ya, tolong ini kalau di anunya Bapak itu tidak ada perangkat daerah mana saja, oke. Kemudian bisa enggak Bapak ini, karena saya tidak punya referensi di dokumen Bapak ini, kaitan dengan keterlibatan stakeholder Bapak di dalam menyusun ini rancangan perubahan ini. Apa mungkin Bapak buat sendiri ya? Ini, kalau saya lihat ini tidak ada. Mungkin ya tolong dijelaskan Pak, apa memang tidak perlu stakeholder? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Penguji atas pertanyaan tadi. Untuk 5 perangkat daerah tadi, memang tidak tergambar di dalam
dokumen saya yang pertama awal-awalnya tadi, cuman langsung di milestone. Di milestone itu ada 5 perangkat daerah, yaitu yang pertama BKD, Badan Kepegawaian Daerah, kemudian perpustakaan, kemudian Dispemda, kemudian rumah sakit, dan yang terakhir Dinas Pendidikan. Itu Kemudian 5 perangkat daerah, Pak. stakeholder, Terus, ya. ya, silakan lanjut. Untuk stakeholder, memang di dalam penyusunan dokumen kemarin saya Pak agak terlambat, belum sempat saya masukkan di dalam dokumen sampai tuntas. Saya cuma sampai tuntas di pembuatan milestone. Namun untuk stakeholder itu hampir semua perangkat daerah itu pimpinan perangkat daerah itu menjadi stakeholder kami, Pak, untuk mendapatkan informasi inovasi. Dan saya bisa tayangkan dulu, Pak. Silakan. Di sini saya sebagai reformer ini untuk stakeholder ini ada tenaga ahli, ada perangkat daerah, kemudian bisa juga ada perguruan tinggi. Sini ada tokoh masyarakat, kemudian ada dari kecamatan dan dari pimpinan saya yaitu sekretaris daerah. Jadi untuk informasi inovasi ini kita berharap bukan cuma dari perangkat daerah, bisa juga dari desa, karena di desa juga ada inovasi desa, Pak. Itu juga bisa kita kembangkan. Di sini saya ambil juga ada kecamatan juga bisa berinovasi. Hubungan tenaga ahli dengan reformer di sini dalam pembuatan website, Pak. Halo, Pak. Ya. Artinya Pak Hermanto. Halo, Pak Yamin. Assalamualaikum. Iya, Pak. Ya, Pak Hermanto, silakan. Tapi ini tolong Bapak menjelaskan atau masukkan di dalam kertas kerja Bapak, sedangkan yang Bapak masukkan saja di slide ini tidak menggambarkan hubungan keterkaitan yang sebenarnya yang real itu, yang mana yang sangat berpengaruh, yang punya kepentingan, ya, yang mana yang tentunya akan membantu dalam hal di ruangan saja. Aksi Bapak. Saja. Di ruangan saja. Hermanto. Ya. Kemudian juga keterkaitan dengan ini ya manajemen hariannya ini juga tolong dielaborasi lagi Pak Hermanto. Nah, Pak Hermanto. Pak Hermanto. Halo Pak Yamin. Maaf, ya hilang. Sudah mungkin Bapak sudah menyimak Pak apa yang saya sampaikan terakhir. Tidak kedengaran, Pak. Tidak kedengaran. Oke. Maaf, Pak. Ya. Artinya tadi Bapak sudah menyampaikan map stakeholder-nya. Saya juga berharap supaya kita bisa ada referensi juga Pak lengkapi, kamu setiap kegiatan kita coba Bapak elaborasi ya.
Karena itu nanti jadi tuntunan Bapak nanti di akhir nanti pada di lapangan nanti pas pada ujian akhir itu juga nanti ada lampiran-lampiran dokumen yang terkait itu bisa yang nanti Bapak akan tampilkan sebagai bukti fisik. Itu paling tidak itu ya menurut saya seperti itu Pak. Ya, untuk sementara begitu Pak Yamin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak penguji atas saran dan masukannya. Jadi maksudnya Pak penguji itu Pak Manto, itu kuadran-kuadran itu dilengkapi dengan manajemen risikonya. Pak Hermanto, ya, Bapak mendengar? Ya, siap. Oke, terima kasih Pak Hermanto atas upayanya dan waktu kami berikan kepada yang terhormat Bapak Kepala Bapeda Banke Pak Muhammad Arif Susanto SEMC. Kami persilakan Bapak untuk memberikan penguatan dalam rencana aksi perubahan Saudara Reformer. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Yamin selaku coach yang saya hormati, Pak Abdul Wahab selaku penguji, Pak Rian dari BPSDM Sulteng, dan Reformer Pak Hermanto. Saya minta maaf agak terlambat karena sedang memimpin rapat finalisasi perubahan RKPD Banggai Kepulauan tahun 2021, sehingga mohon maaf agak terlambat. Jadi terkait dengan rencana aksi perubahan kinerja organisasi yang dilaksanakan oleh Saudara Reformer, ini kami harapkan bisa dilakukan dengan baik untuk menjawab beberapa persoalan yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, termasuk kami di Bapeda. Sejak tahun kemarin untuk penyusunan rencana kerja pemerintah daerah itu diwajibkan sudah memasukkan intervensi inovasi. Nah, ini yang jadi persoalan kami di Banggai Kepulauan. Data-data inovasi ini tersebar di perangkat daerah, tidak satu. Kalau yang terkait dengan diklat-diklat kepemimpinan, itu bisa kami dapatkan di BKPSDM. Tapi yang di luar teman-teman pegawai yang mengikuti diklat kepemimpinan, yang tersebar di perangkat daerah, kecamatan, bahkan sampai ke desa, itu tidak ada wadah atau tempat untuk menyatukan berbagai inovasi tersebut. Nah, sehingga waktu Reformer berkonsultasi dengan kami mengharapkan ada satu wadah, apakah dalam bentuk aplikasi atau apa, sehingga seluruh inovasi-inovasi yang ada di Banggai Kepulauan, termasuk yang dari desa, kecamatan, dan seluruh perangkat daerah khususnya, itu bisa mudah didapatkan atau dikumpulkan dalam satu wadah, dalam satu aplikasi. Sehingga ketika kami membutuhkan, terutama untuk perangkat daerah lainnya yang mirip untuk direplikasi, ataupun bisa saja kami bisa mengembangkan lebih lanjut, itu mudah dilakukan. Nah, sementara ini terus terang Pak itu tersebar, jadi kami kesulitan. Bapeda dan Litbang saja, khususnya di bidang Litbang, itu kesulitan untuk mendapatkan informasi-informasi terkait inovasi yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Sehingga sekali lagi kami harapkan ini benar-benar bisa dilakukan dengan baik, sehingga persoalan-persoalan minimnya informasi terkait inovasi yang bisa dibiayai oleh pemerintah daerah, yang bisa diintervensi untuk pengembangan inovasi tersebut, itu bisa mudah kami lakukan. Nah, memang dari sekian ratus inovasi, 100 sekian, waktu kami kerjasama dengan LAN, yang bisa terdanai itu sedikit, terbatas. Karena memang untuk informasi dari inovasi yang ada di perangkat daerah, kami sangat-sangat terbatas. Dan itu perangkat daerah agak kurang terlalu proaktif terkait untuk bagaimana inovasi yang mereka sudah rumuskan untuk bisa dilaksanakan. Itu kira-kira Pak gambaran dari apa yang akan dilakukan oleh Saudara Reformer. Kami berterima kasih, tadi ada saran-saran terkait dengan stakeholder, memang belum tergambarkan dengan baik, dan kami berharap ini bukan cuma di 5 perangkat daerah yang jadi sampel, karena ada beberapa perangkat daerah strategis yang justru mendukung visi misi Pak Bupati, misalkan di perikanan, di pertanian, dan mereka sudah punya inovasi, itu bisa didorong, terutama terkait juga dengan Dinas Kesehatan yang terkait dengan penanganan stunting, karena Banggai Kepulauan itu menjadi salah satu lokus kabupaten penanganan stunting di Indonesia, karena kami tingkat stuntingnya itu tertinggi kedua di Sulawesi Tengah, di bawah Kabupaten Donggala.
sehingga bisa dikembangkan lebih lanjut, Pak Coach, Pak Penguji, mentor reformer, supaya itu juga melibatkan perangkat daerah strategis yang bisa secara langsung mendukung visi misi dan mengatasi persoalan-persoalan kekinian yang ada di Banggai Kepulauan. Kami memberikan saran agar inovasi yang sudah ada di Dinas Perikanan maupun Dinas Pertanian dan khususnya di Dinas Kesehatan yang terkait dengan stunting itu bisa menjadi perhatian reformer untuk penulisan atau masuk dalam rencana aksi perubahan kinerja ini. Demikian Pak Wahab, Pak Yamin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas dukungan dan penjelasan